Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kandang, perkenalkan nama saya Nur Aini Agustin dengan NPM 2014141027. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sel epitel atau sitologi dari alveolus, sistem vaskuler kelenjar susu, dan sistem syaraf kelenjar susu. Selamat menonton! Sitologi kelenjar susu. Berikut adalah gambar dari sel kelenjar susu yang sedang laktasi. 1. Inti atau nukleus. Fungsi nukleus sel ambing adalah untuk menyebarkan informasi genetik yang terdapat dalam gen untuk sintesis protein susu dan enzim tertentu. 2. ER atau retikulum endoplasmik. Organel ini terdiri atas sistem saluran yang terletak di dasar 2/3 sitoplasma sel ambing. mRNA bergerak dari nukleus ke retikulum endoplasmik dan mengerjakan gabungan asam amino menjadi protein susu dan enzim dalam sel ambing. 3. Ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. 4. Sitoplasma. Sitoplasma adalah matriks cairan yang mengandung banyak sel ambing. Sebagian besar material fraksi ini dapat larut seperti enzim, zat gizi, dan produk makromolekuler. Pemecah anaerobik glukosa, sintesis asam lemak, dan pengaktifan asam amino untuk sintesis protein terjadi dalam sitoplasma terlarut. Pemecahan anaerobik glukosa penting terjadi sebelum glukosa dapat dipecah di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. 5. Lisosom. Partikel ikat membran ini mengandung enzim pemecah yang jika dikeluarkan menyebabkan pemecahan dan kematian sel. Salah satu mekanismenya adalah karena hormon memelihara sel ambing selagi laktasi. Pemeliharaan ini menstabilkan membran lisosom yang mencegah kebocoran enzim ke dalam sitoplasma. Bila sel mati, enzim ini dilepaskan dan membantu mencerna dan menghilangkan sel dari tubuh. Lisosom terutama aktif saat involusi jaringan ambing seperti yang terjadi pada awal periode kering atau selagi mastitis. 6. Aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi sebagai tempat membungkus protein. Sebagai contoh, Ca dan P ditambahkan ke molekul kasein dan partikel kasein atau misel dibentuk dalam aparatus Golgi. Sintesis laktosa juga terjadi di dalam aparatus Golgi. Vakuola sekretori yang mengandung protein susu, laktosa, dan air berasal dari aparatus Golgi dan muncul ke puncak sel tempat membran vakuola bertemu dengan membran plasma. Karena itu, membran sekretori menggembung terisi membran plasma yang berkurang dengan sekresi butiran lemak. Kandungan sekretori Golgi dilepaskan ke dalam rongga alveolus oleh salah cerna membalik. 7. Mitokondria. Mitokondria sangat banyak terdapat dalam jaringan yang aktif secara metabolis. Karena itu, sel ambing dari sapi laktasi mengandung banyak mitokondria walaupun juga ada di sel ambing sapi non-laktasi. Mitokondria sering disebut sumber tenaga sel karena mitokondria menghasilkan energi. Delapan. Protein sel dalam vakuola. 9. Protein misel. 10. Lumen alveoli. 11. Membran yang disebut membran plasma membentuk batas luar seluruh sel ambing. Membran menampakkan kekhasan penting seperti perlakuan bahan kimia ke dalam berbagai bagian sel. 12. Tetes lemak. 13. Mioepitel. 14. Kapiler. Kapiler merupakan pembuluh kecil dengan dinding yang sangat tipis dan menghubungkan anterior dengan vakuola. Sistem vaskuler. Peredaran darah dari dan ke ambing. Angka 1 menunjukkan jantung, 2. Aorta abdominalis, 3. Vena cava posterior, 4. Arteri dan vena iliaca externa, 5. Arteri dan vena pudenda externa, 6. Arteri dan vena iliaca interna, 7. Arteri dan vena perinealis, 8. Flexura sigmoidea dari arteri dan vena pudenda externa, 9. Vena subcutaneus abdominalis, 10. Arteri abdominalis subcutaneus, 11. Arteri mammaria cranialis, 12. Arteri mammaria caudalis, 13. Arteri dan vena thoracica interna, 14. Vena cava anterior, 15. Diafragma. Berikut adalah skema dari sistem arteri. Dan selanjutnya adalah skema dari sistem vena.
Sistem pembuluh darah. Darah yang mengandung O2 meninggalkan jantung melalui aorta dan kemudian melalui cabang-cabang arteri yang lebih kecil. Darah dibawa ke ambing melalui dua buah arteri, yaitu arteri pudenda eksterna baik kanan maupun kiri. Kedua arteri ini menembus dinding perut melalui kanalis inguinalis, masing-masing kanan dan kiri masuk ke dalam ambing. Pada saat masuk ke dalam ambing, keduanya berubah menjadi arteri mamaria yang segera bercabang menjadi arteria mamaria cranialis dan caudalis. Kedua cabang ini bercabang-cabang lagi menjadi arteria yang lebih kecil, kemudian membentuk kapiler yang memberi darah ke sel-sel ambing. Venula yang berasal dari kapiler-kapiler dan saling beranastomosa membentuk vena yang menampung darah dari ambing. Pada bagian atas atau puncak ambing, vena membentuk lingkaran vena. Sistem syaraf pada ambing. Angka 1 menunjukkan nervus lumbalis 1, 2 menunjukkan nervus lumbalis 2, angka 3 menunjukkan nervus inguinalis, angka 4 menunjukkan nervus perinealis, L1 menunjukkan vertebrata lumbalis 1, L6 vertebrata lumbalis 6, dan S adalah sacrum. Lapisan dalam ambing terdiri atas dua tipe syaraf, yaitu serabut syaraf aferen atau sensoris dan serabut syaraf eferen atau parasimpatis. Fungsi utama dari serabut syaraf simpatis pada ambing adalah untuk mengontrol penyediaan darah pada ambing dan mendinervasi otot-otot polos yang mengelilingi saluran-saluran susu dan otot-otot sphinkter dari puting susu. Rangsangan pada sapi menyebabkan sistem simpatetik menghentikan hormon syaraf epinefrin yang mengecilkan pembuluh darah dan mengurangi produksi susu. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai sel epitel atau sitologi dari alveolus, sistem vaskuler kelenjar susu, dan sistem syaraf kelenjar susu. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye-bye.